Kalau cukup alhamdulillah. Jika ada pertanyaan silakan. Ya, mangga. Pakai mic. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhat. Ya, baik. Ya. Perkara subhat. Ya. Contohnya banyak, tapi tadi yang Nabi bilang, la ya'lamuhunna katsirum minan nas. Perkara subhat itu karena jarang dibahas dan kebanyakan memang karena ujung ini kan materinya paling ujung nih, bab zuhud. Jadi jarang dikaji. Gimana mau dikaji, orang kadang yang ngajinya pada bosan, jadi nggak nyampe kelar. Sebenarnya nggak dibahas sebenarnya. Ya baik, contoh lain perkara subhat. Bapak pernah nggak beli buah? Pernah? Duku, rambutan, gitu pernah ya? Pernah ya? Jual beli halal, betul loh? Halal. Ya, nyicipin kita. Kalau nyicipin nggak bilang-bilang itu bukan subhat, haram. Nyicipin, apalagi nyicip sekilo, haram. Contoh nyicipin yang subhat itu begini. Contohnya duku lah yang paling kita sering nyicipin nih. Bang, nyicip boleh nggak? Boleh. Bang lagi bang ya? Ya boleh. Coba yang ini bang lagi bang ya? Ya silakan. Kita nyicip sudah diizinkan. Pertama, si pedagang mengikhlaskan dicicipin, biar puas itu pelanggan ya toh. Pertama. Cicipan kedua karena kita penasaran dibolehkan kembali, silakan. Masih ikhlas tuh. Cicipan ketiga, biji yang ketiga, bang, kurang puas nih, lagi dah ya pengen tahu sebelah sini manis apa kagak. Yang ketiga itu di hatinya pedagang, dia mengiyakan secara lisan, diikhlaskan secara lafaz, secara lisan. Tapi dalam hatinya dia terpaksa mengikhlaskan ini semangka dicicipin, khawatir ini orang nggak jadi beli. Udah nyicipin setengah kilo nggak jadi kan rugi, ya toh? Jadi secara akad sah karena dibolehkan. Nyicip setengah kilo umpamanya setengah kilo nyicipin. Ini si pedagang membolehkan, ya silakan pak, silakan pak. Dia bilang silakan, halal dimakan. Tapi si petani gerutu, gimana nggak diikhlaskan? Udah setengah kilo nyicipin. Daripada nggak jadi kan rugi. Nah ini perkara subhat. Terlihat kemasannya halal, tapi sesungguhnya subhat. Kenapa? Hatinya terluka, mengiyakan dengan terpaksa, khawatir kehilangan pelanggan. Makanya yang namanya nyicipin yang sedikit, jangan setengah kilo. Nyicipin setengah kilo. Ya. Lagi, pernah nemu duit? Pernah nemu duit? Kalau bapak nemu duit 2.000, dijajalin apa dimasukin kotak amal? Kotak amal. Sekarang kalau nemu duit 10 juta, jujur, jawab dulu. Saya tahu kalau bapak nemu goceng dimasukin kotak amal. Tapi kalau nemu duit 50 juta, diapain? Nah pertanyaannya, nemu duit kalau kita ambil hukumnya halal apa haram? Jawab. Halal. Emang nyolong? Halal. Sekarang jawabnya 2, halal dan haram. Ada yang bilang halal, ada yang bilang sepakat. Kita bedah. Halal. Lah emang kita boleh nyari duitnya?
Halal itu karena kita bekerja, berusaha, warisan, hadiah, apalagi infak, sodakoh dan sebagainya kan? Halal. Nah ini kita kerja, bukan hasil kerja, hasil usaha, bukan diberi, dihibahkan orang, bukan sedekah orang juga, bukan. Kau bilang halal? Soal nggak? Sekarang haram. Kok haram? Emang kita boleh nyolong? Korupsi, ngerampok, judi togel, kok haram? Ayo, gimana jawabnya? Masuk Pak Eko? Masuk. Nah, sekarang solusi. Ya memang bukan punya kita. Jadi ada dalam fikih ada aturannya. Kalau semangka kita nemu di jalanan, kan semangka kan bisa basi, bisa busuk, boleh dimakan, tapi tunggu dulu sehari. Sekiranya semangka ini bakal busuk dimakan nggak apa-apa. Kalau makanan atau kue boleh. Nemu roti di jalanan, jangan langsung dimakan, tunggu dulu, barangkali ada yang nyariin. Tapi kalau duit nggak boleh langsung dimakan dan nggak boleh dimakan, karena bukan punya kita. Sekalipun kita bukan mencuri. Apa solusinya kalau kita nemu duit? Pertama, tahan dulu. Pegang dulu. Jangan dulu ke baitul mal. Jangan dulu diimpakkan ke masjid. Tahan dulu. Berapa hari? Ulama beda pendapat. Ada yang bilang 7 hari, ada yang bilang setahun. Pokoknya tahan dulu dah. Sampai enggak ada yang nyari. Kalau sudah ditunggu nggak ada yang bolak-balik nyariin duit kita, baru infakkan ke baitul mal atau ke masjid. Niatkan, Pak, saya sedekahkan duit ini yang pahalanya untuk yang punya duit. Paham? Sedekahkan, atau kalau kita nemu goceng, niatkan dalam hati, ya Allah, saya nggak tahu siapa yang punya duit ini, maka saya infakkan duit ini yang pahalanya untuk pemiliknya. Sepakat? Karena bukan punya kita. Suatu hari, besoknya yang punya duit nyariin kita, karena ada yang lihat kalau kita yang nemu. Pak Bang Maun yang nemuin duit Bapak 10 juta. Udah setahun kita pegang, nggak ada yang nyari. Bapak serahin ke masjid. Oh Pak, duit Bapak itu udah saya infakkan ke DKM. Masih hidup DKM-nya Pak. Pak Cecep Saifuddin. Ya, ada Pak intinya Pak. Kalau bila perlu bikin kwitansi. Udah saya infakkan ke masjid. Niat saya Bapak, saya sedekahkan duit Bapak sebanyak 10 juta itu, pahalanya buat Bapak yang punya duit, bukan buat saya. Enggak terima dia, ajak ke Pak Ustadz Cecep Saifuddin. Nemuin. Marah-marah, berarti DKM suruh ganti. Umpama itu duit udah buat melester, buat ngebangun masjid, berarti pengurus DKM patungan balikin tuh duit. Yang nanti pahalanya ke kita. Jadi tidak boleh dimakan duit itu, emas itu harus diserahkan. Setelah ditahan sekian lama nggak ada yang nyari, maka kita infakkan ke baitul mal atau kita sedekahkan ke masjid untuk pembangunan yang niat pahalanya, sedekah pahalanya untuk si pemilik uang. Jangan dimakan karena itu bukan punya kita. Sekalipun itu bukan perkara haram, karena boleh nemu. Contoh apa lagi tadi? Masih kurang? Lingkungan perusahaan. Make sendal orang. Make sendal orang bukan subhat, haram. Berat ya? Berat. Maka yang lebih aman itu masjid menyediakan sendal-sendal wakaf. Masjid yang boleh dipakai jamaah siapapun. Khawatir jamaah mau wudu pakai sendal orang, itu bukan subhat. Haram. Jangan bilang subhat itu haram, perkara haram. Nah, jadi intinya perkara subhat itu jarang diketahui oleh kita karena jarang dibahas. Yang kedua, kita sering menyepelekan perkara subhat, itu masalahnya. Sering menyepelekan perkara subhat. Ibu saya, mohon maaf.
Mohon maaf, saya bukan ngagulin ibu saya. Sampai saat ini ibu kandung saya nggak pernah mau makan daging apapun yang dia nggak lihat langsung nyembelihnya, karena beliau anggap itu syubhat. Kalau dipaksa, pernah saya paksa makan mie ayam karena saya kelupaan. Saya kira bukan ayam ya, mie yang dikasih ayam yang dikit ayamnya, muntah-muntah lantaran makan daging yang dia nggak lihat langsung menyembelihnya. Ibu saya, mohon maaf bukan saya ngagul, ini cerita. Ibu saya nggak pernah mau makan daging apapun kecuali ikan. Ikan kan nggak perlu disembelih. Ya, nggak mau makan daging sembelihan yang nggak lihat langsung cara nyembelihnya. Kalau dipaksa muntah keluar lagi. Pernah masuk rumah sakit di Anisa Tangerang, habis makan mie ayam di Bekasi, di Mangunjaya itu. Namanya bakso eco, ada mie ayamnya tuh. Beliau anggap itu syubhat. Logis. Karena yang namanya tukang potong, emang Bapak pernah lihat? Kadang bismillahnya borongan, Pak. Tukang potong ayam itu, bismillahnya, satu bismillah untuk 100 ayam. Halal apa haram? Haram, bismillah untuk satu, bismillah lagi, nggak bisa borongan. Nah, cuma karena kita nggak tahu, ibu saya menyimpulkan itu perkara subhat. Saya nggak bilang haram, tapi itu perkara remang-remang, logis, masuk akal. Kita nggak langsung. Maka lebih bagus itu yang macam Pak Haji Cecep, nyembeli dewek. Kalau lebaran motong dewek, beli entok potong dewek. Undang saya makannya halal. halal. Ya silakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustaz mau tanya, kalau imam membaca surat setelah Fatihah, itu kadang-kadang seperti Qur'an, panjang, suaranya juga melukbik lah, enak dengarnya gitu. Iya. Tapi sebetulnya maknanya itu bukan makna mau dinyebut seperti itu pada Allah dan sebagainya. Iya. Sebenarnya baik kalau kita membaca surat dalam waktu sholat, itu kita biasa aja gitu kan, pada Allah artinya seperti ini maknanya. Tapi kalau dibimbingkan seperti Qur'an, bukannya mencari dia sebagai pesan, tapi bukan. Saya mohon penjelasan Pak Ustaz. Iya. Sebenarnya yang baik seperti apa gitu? Iya. Jadi apakah dengan maknanya yang bertentangan dengan lagu qiraat atau dengan biasa aja ya? Ini kan mohon berkata terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertanyaan bagus. Selagi bacaan itu tidak menambah panjangnya mat, tidak merusak bacaan, tidak masalah. Sebenarnya mungkin Bapak belum pernah dengar ya, bacaan lagam atau lagunya Nabi itu make lagam jiharkah. Ya. Bukan ros, jiharkah. Saya lupa mana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tinggi lagi tuh. Nabi itu lagam Nabi. Menurut satu riwayat bahwa lagam Nabi itu jiharkah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Dan seterusnya lah. Saya bukan qori soalnya. Jadi boleh-boleh saja sebenarnya. Yang penting imam itu poinnya adalah enggak boleh terlalu lama. Apakah lamanya karena berundai-undai dikorikan atau bacaannya terlalu panjang. Yang penting itu poinnya. Jangan terlalu. Kalau lagam itu boleh saja. Ada yang pakai ros, ada yang pakai bayati. Saya sering pakai bayati kalau saya. Tidak masalah. Tetapi jangan seperti kori yang di Muammar ZA yang nggak boleh juga, seperti itu lebay juga. Ya seperti murotal lah seperti itu. Nah, jadi titik poin itu bukan lagam sebenarnya. Enggak boleh durasinya terlalu panjang. Apakah dipanjang-panjangin lagamnya atau dipanjang-panjangin surahnya? Karena suatu hari
pernah sahabat Muaz bin Jabal itu diomelin sama Nabi gara-gara jadi imam bacaannya orang kira-kira. Iya, Al-Baqarah dihatamin. Nah, kelar sholat Muaz dipanggil sama Rasul, Muaz, kamu nyusahin orang. Kata Rasul, kalau kamu jadi imam, lihat ke belakang, ada orang tua apa tidak, ada anak-anak apa tidak, ada orang sakit apa tidak, ada orang punya hajat atau tidak. Ada 4 yang kau perlu lihat di belakangmu. Orang tua pertamanya khusyuk, kelamaan ngegerutu. Orang tua. Anak kecil pertamanya bener, kelamaan bercanda. Orang sakit pertamanya kuat, kelamaan itu gemeteran, kesemutan lah, asam urat kambuh. Orang punya hajat, pengen berangkat subuh-subuh, berangkat kerja juga ngegerutu, takut ketinggalan jemputan. Bijaklah ketika kau jadi imam. Tapi kalau sampai sholat dewekan, masa asakaremu, kata Rasul, sekandakmu. Jadi gitu poinnya. Apakah durasinya dipanjangkan atau lagamnya terlalu lebay, juga jangan, harus bijaksana ketika kita jadi imam. Gitu Pak jawaban saya. Bijaksana. Ya. Ada lagi? Enggak. Sampai jam 12 enggak apa-apa. Ya, telanjur. Kalau ngaji sekarang enggak masalah, kalau ngaji subuh berat itu. Karena enggak boleh minum. Ya. Cukup? Atau lagi? Cukup ya? Ya, baik, demikianlah. Semoga hadirin semua istiqomah itikafnya. Semoga itikaf kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita konsisten untuk sabar dari sesuatu yang diharamkan, sabar ketika sedang ibadah, dan tentunya